Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersama-Mu. Kami telah merasakan pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hal-hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Alkitab adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalamnya tertulis berbagai macam hikmat tentang berbagai macam hal. Salah satunya adalah tentang pernikahan. Mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 3-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Orang-orang Farisi mengatakan bahwa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seseorang menceraikan istrinya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan untuk menceraikan istri, tetapi itu bukanlah rencana Allah sejak awal mula penciptaan. Musa melakukan hal itu karena ketegaran atau kekerasan hati manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alasan Tuhan Yesus mengatakan hal itu karena pernikahan sangat penting bagi Allah. Mari kita lihat 3 poin penting tentang pernikahan di mata Allah. Poin yang pertama, pernikahan adalah cermin Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar Allah. Bukan laki-laki secara terpisah dan perempuan secara terpisah, tetapi laki-laki dan perempuan yang menjadi satu kesatuan. Sama seperti Allah Tritunggal, ada 3 pribadi tetapi satu kesatuan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia untuk bersatu dalam pernikahan dan beranak cucu di bumi. Perceraian tidak ada dalam kamus Allah, karena juga tidak ada perceraian dalam Allah Tritunggal. Ketiga pribadi Allah Tritunggal selalu merupakan kesatuan sampai selama-lamanya. Pernikahan Kristen juga melibatkan 3 pribadi, yaitu laki-laki, perempuan, dan Allah. Poin yang kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Di dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Efesus 5 ayat 32, "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Hubungan Kristus dengan gereja dilambangkan dengan pernikahan. Kristus begitu mengasihi jemaat, sama seperti seorang suami mengasihi istrinya, sehingga tidak akan pernah berpisah darinya. Poin yang ketiga, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Maleakhi 2 ayat 13-16, "Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian, dan Tuhan menjadi salah satu saksi dalam pernikahan itu. Jadi, jika seseorang melanggar perjanjian pernikahan, maka Tuhan tidak akan mendengar doa-doanya dan menerima persembahannya. Tuhan tidak menganggap enteng ikatan perjanjian pernikahan. Saudara yang terkasih, ketika Allah merancangkan pernikahan, hal itu adalah sebuah cermin tentang gambar Allah sendiri, lambang hubungan Kristus dan gereja, serta sebuah ikatan perjanjian. Namun demikian, manusia telah memecahkan cermin itu dengan melakukan perceraian. Manusia telah merusak gambaran yang Allah buat. Inilah pentingnya pernikahan di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkan perceraian. Akan tetapi, jikalau saat ini saudara telah terlanjur melakukan perceraian, janganlah merasa dihakimi, karena kita memang hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Setiap orang pernah melakukan dosa di masa lalu.
Itulah sebabnya kita membutuhkan kasih karunia pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan mari kita menutupnya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kudus, kudus, kuduslah namamu, mengatasi semua yang ada di bumi, di bawah bumi, dan di langit. Kami mengucap syukur atas firman yang baru saja kami terima, dan biarlah kami senantiasa mengingat pentingnya pernikahan di matamu, dan ampunilah kami jikalau ada di antara kami yang telah melakukan perceraian di masa lalu kami. Setelah kami selesai bersatu teduh, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami sepanjang malam, dan ketika kami bangun besok pagi, kami bisa terbangun dengan karunia tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat-berkat bagi Indonesia, hujan awal dan hujan akhir melimpah bagi Indonesia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, sehingga kami memohon agar Engkau dengan caramu yang ajaib dapat membuat Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.